Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us thank God Almighty that has given us the opportunity and health to perform this final task, and also say salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessings be upon him. So, this video is made to fulfill the final task of English specific purpose subject taught by Mem Indah Miftah Awalia. English education students must have heard this subject because as the majors we are going to study it. English for specific purpose is one of a required courses in English education department. Well, this time on the video, I'm going to explain or discuss about English for specific purpose in general. But before I start, let me introduce myself first. My name is Nurul Sul Awalia. I'm from Group 4 of English Education Department 2018 at Alauddin State Islamic University, Makassar. What is ESP? Apa sih ESP itu? Nah, before that, let me explain a little about the history of ESP. Sejarah munculnya ESP itu. Nah, sejarah munculnya ESP itu terdiri dari dua periode. Periode pertama pasca World War II atau pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di mana saat itu terjadi revolusi pada berbagai bidang. Misalnya, berkembangnya bidang ekonomi, pengetahuan, dan teknologi dalam skala internasional yang saat itu didominasi oleh Amerika. So that's why bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional. Dan yang selanjutnya adalah periode 2. Periode kedua yakni terjadinya krisis minyak yang melanda pada tahun 1970. Sehingga menjadikan penggunaan bahasa Inggris ini semakin meluas sampai ke negara-negara yang kaya. Selain itu, terjadi pula pergeseran fokus English learning yang awalnya dari fokus pendekatan dan metode menjadi ke fokus penggunaan bahasa ini for communication, penggunaan bahasa ini sebagai komunikasi. Hutchinson and Weathers 1987 argued that munculnya English for specific purpose ini berasal dari jawaban atas pertanyaan mengapa, why the student need to study a foreign language. Kenapa atau mengapa si pembelajar ini kenapa pembelajar butuh mempelajari bahasa asing. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah berkisar siapa yang akan belajar dan keterampilan berbahasa apa yang diperlukan. Alasan itulah yang sangat berpengaruh dalam perancangan pembelajaran bahasa Inggris. Okay, the next is what is ESP? Apa sih ESP itu? Nah, for your information, ESP ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan pasti akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswanya. Nah, untuk pengertian dari ESP ini, there are several experts. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian ESP atau English for Specific Purpose. Nah,
uh, dan dapat ditarik kesimpulannya, yakni English for specific purpose adalah suatu pendekatan baru dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang ilmu tertentu atau khusus sesuai atau bidang ilmu khusus yang sesuai dengan bidang ilmu atau bidang atau bidang yang akan dipelajari oleh si pengguna bahasa tersebut. Nah, bidang-bidang apa saja itu? Nah, misalnya bahasa Inggris untuk bahasa Inggris untuk ilmu hukum, kedokteran, maritim, teknik, bahkan matematika dan lain sebagainya. Nah, ESP atau English for Specific Purpose ini juga dapat dipahami sebagai alat atau akses untuk menyiapkan si pembelajar untuk menggunakan bahasa Inggris ini baik untuk tujuan akademik atau academic purpose, profesional atau lingkungan kerja, dan perancangan program berdasarkan analisis kebutuhan atau need analysis. Nah, tujuan ESP ini adalah agar mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris yang dalam bidang yang sedang mereka pelajari. Nah, misalnya mahasiswa kimia, maka mahasiswa kimia tersebut harus menguasai bahasa Inggris yang berkenaan dengan kimia. Begitu pula dengan mahasiswa perhotelan, maka mahasiswa tersebut harus menguasai apa saja bahasa Inggris yang berkenaan dengan perhotelan. Begitu juga dengan mahasiswa kedokteran, mahasiswa ilmu hukum, mereka harus menguasai apa saja bidang-bidang yang mereka sedang mereka pelajari. Well, the next is it ESP different to General English? Apakah ESP ini berbeda dengan bahasa Inggris secara umum? One may ask, what the difference between ESP or English for Specific Purpose and General English approach? Apa perbedaan dari ESP dengan bahasa Inggris secara umum? Apa perbedaan pendekatan ESP dengan pendekatan ESP secara umum? Hutchinson answer this quite simply. In theory, nothing. In practice, really quite deal. When their books was written, of course, the last statement was quite true. At that time, teachers of general English courses, while acknowledging the student had a specific purpose of studying English, rarely conduct a need analysis to find out what was necessary to actually achieve it. Teachers nowadays, however, are much more aware of the importance of need analysis, and certainly materials writers are think very carefully about the goals of the learners at all stages of materials production.
Perhaps they demonstrate the influence the ESP approach has had on English learning in general. Clearly, the line between where general English courses stop and ESP start has become a very vague indeed. Oke, ESP umumnya digunakan dalam pengajaran bahasa asing untuk digunakan dalam bidang tertentu, dalam bidang ilmu dan profesi tertentu. Nah, tujuan ini umumnya dapat dipahami sebagai manfaat dalam peran bahasa Inggris dalam segi komunikasi, baik itu secara lisan maupun secara lisan. So that's why ESP sebaiknya dilihat sebagai pendekatan, konsep, dan metode yang memang sangat berbeda dengan bahasa Inggris umum atau General English. ESP ini adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang mempunyai pendekatan, persepsi, desain, materi, evaluasi, dan tujuan yang berbeda. English for Specific Purpose mengacu pada student needs atau kebutuhan siswa dan pengguna lulusan itu sendiri. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ESP ini bukanlah suatu produk yang baru, tetapi sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Inggris umum. English for Specific Purpose ini materinya berbasis dan dikembangkan oleh need analysis atau analisis kebutuhan. English for Specific Purpose pengajaran bahasa Inggris yang berorientasi kebutuhan khusus pembelajar sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan. Nah, selanjutnya yakni mengenai karakteristik dari English for Specific Purpose. Nah, ESP memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan General English. Dan karakter ini tentunya juga berbeda secara jelas dan signifikan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang lainnya. Misalnya, English as a second language or English as a foreign language. Beberapa atau several experts memberikan karakteristik dan ciri-ciri utama untuk ESP dalam pengajaran bahasa Inggris yang beragam dan bervariasi. Salah satunya yakni Dudley Evans 1998 berpendapat tentang karakteristik English for Specific Purpose. Dudley Evans mengemukakan 5 pendapat mengenai karakteristik tersebut. Yang pertama yakni English for Specific Purpose yang berhubungan atau dirancang untuk ilmu tertentu. Yang kedua, English for Specific Purpose yang digunakan dalam pengajaran khusus, dalam situasi pengajaran khusus. Metodologi berbeda dari pengajaran General English. Yang ketiga yaitu English for Specific Purpose yang dirancang untuk mahasiswa, baik di lembaga tersier maupun dalam situasi kerja profesional.
Yang keempat, yakni English for Specific Purpose, yang dirancang untuk siswa menengah ataupun lanjutan. Dan yang terakhir adalah yakni kebanyakan program English for Specific Purpose mengasumsikan beberapa pengetahuan dasar dari sistem bahasa. Oke, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai ESP pada umumnya. I'm so sorry jika ada beberapa kesalahan dari penjelasan yang telah saya sampaikan. And thank you for Ma'am Indah atas segala ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kami di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.